Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kembali di dalam setiap kehidupan kita semua pada saat hari ini. Saudara-saudara, pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita merasa hanya ada dua pilihan dalam setiap hidup kita semua? Pilihan yang pertama, kita mau kompromikan keyakinan atau menghadapi konsekuensi yang pahit. Saudara, mungkin bukan di hadapan patung emas, tetapi di meja rapat saat kita harus memilih di antara kejujuran dan kecurangan untuk mengejar target dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mungkin juga ada di lingkaran pertemanan kita semua saat kita harus memilih antara ikut menggosip atau kita dikucilkan kalau kita nggak ikut menggosip. Atau mungkin di dalam keluarga saat kita harus memilih antara berdiri pada kebenaran firman Tuhan atau mengikuti arus untuk menjaga kedamaian di tengah-tengah keluarga kita semua. Saudara, hari ini kita akan belajar dari 3 orang pemuda yang wajahnya mungkin pucat ketakutan, tetapi hatinya membara dengan iman di dalam setiap hidup mereka. Mereka memilih untuk berdiri tegak saat seluruh dunia meminta mereka untuk bersujud kepada raja pada saat itu. Saudara, ada satu tempat di dalam kerajaan Babel pada saat itu bernama Lembah Dura. Lembah Dura, saudari. Ya, bayangkan suasana di Lembah Dura itu. Suara sangkakala, suara seruling, suara alat musik lainnya menggema. Sebuah patung emas yang megah didirikan, menjulang tinggi, memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan. Lalu sebuah perintah bergema, ya sujudlah kepada patung ini. Lalu kemudian mereka di sana secara serentak, ribuan orang, para bangsawan, para pejabat, para prajurit, bahkan rakyat jelata membukukan badan mereka untuk bersujud dalam penyembahan massal saat itu. Saudara, sebuah pemandangan yang sempurna, kecuali ada 3 orang yang tetap tegak berdiri. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kerumunan yang bersujud itu ada 3 orang atau 3 tubuh yang protes di dalam setiap hidup mereka. Mereka tidak sujud, tetapi mereka tetap berdiri. Saudara, mari kita selami kisah mereka. Kisah tentang bagaimana menjadi minoritas yang tidak mau ikut-ikutan, dan apa yang terjadi ketika kita berani menjadi orang yang berdiri ini, seperti saudara Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua untuk merenungkan firman-Nya. Ya, dari Daniel pasal yang ketiga. Saudara, Daniel pasal yang ketiga ini menjadi base, menjadi dasar untuk saudara dan saya tetap setia di bawah tekanan. Saudara, ada iman yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibakar oleh apapun juga. Bapak, Ibu, kita hidup di dunia yang semakin menuntut penyembahan, bukan penyembahan kepada patung emas itu, tetapi kepada ideologi, kepada tren, kepada tekanan sosial, dan sistem nilai yang bertentangan dengan iman kita. Dalam Daniel pasal yang ketiga kita menemukan 3 pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego yang menghadapi tekanan. Mereka harus menyangkal Tuhan atau mereka mati. Saudara, mereka tidak berada dalam sebuah tempat yang nyaman, tetapi mereka berada di pusat kekuasaan dunia pada saat itu, di Lembah Dura, di hadapan patung emas Raja Nebukadnezar. Saudara, mari kita lihat 3 prinsip utama dari kehidupan mereka yang dapat menguatkan kita untuk tetap setia di bawah tekanan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tekanan itu nyata. Kita mau belajar sumber dan sifatnya di dalam tekanan-tekanan dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam Daniel pasal 3 ayat 1-7, saudara bisa membaca di sana. Ada sumber tekanan, yaitu sistem dunia, world system. Saudara, Nebukadnezar itu mendirikan sebuah patung emas. Ini bukan soal hanya agama. Ini adalah simbol politik. Ini adalah simbol ekonomi. Ini adalah simbol sosial. Itu adalah representasi
dari sistem Babel yang menyatakan kesetiaanmu kepada raja dan negara itu harus diukur dengan kesediaanmu untuk menyembah apa yang kuperintahkan. Ya, pada saat itu Raja Babel Nebukadnezar memerintahkan setiap masyarakat, pejabat dan lain sebagainya untuk menyembah patung itu, saudari. Ya, jadi kesetiaan kalian semua diukur dari kesediaan kalian untuk menyembah dalam setiap hidup kalian semua. Saudara, tekanan terhadap kita hari ini seringkali halus, tetapi sama nyatanya. Sembahlah dewa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dewa apa? Dewa uang. Sembahlah uang dengan mengorbankan integritas. Sembahlah dewa penerimaan sosial dengan mengkompromikan nilai moral dalam kehidupan kita semua. Sembahlah dewa ideologi dengan menyangkal kebenaran yang alkitabiah di dalam setiap kehidupan kita semua. Sistem dunia ini, the Babylon system, Bapak Ibu Saudari, selalu menuntut penyembahan total dari setiap para pengikut-pengikutnya. Saudara, inilah sumber tekanan, yaitu sistem dunia. Tekanan itu nyata, bahkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ada sistem dunia, di mana saudara dan saya nanti harus mengikuti sistem itu. Kalau tidak bisa mengikuti sistem itu, hati-hati. Saudara bisa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenalilah sumber tekanan itu, yaitu sistem dunia. Kalau kamu di dalam satu perusahaan, ya, di dalam setiap satu pekerjaan, kamu nggak ikut korup bareng-bareng, hati-hati. Kalau kamu cuman benar sendiri, hati-hati. Kalau kamu nggak ngikutin bos, hati-hati, dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati dengan sistem dunia ini. Ya, apalagi yang kalau bekerja, ya bekerja dimanapun Bapak Ibu Saudari, ada sistem ABS, asal Bapak senang. Ya, asal Bapak senang, makanya semua menjilat di sana sini, di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, kita mau belajar dalam setiap hidup kita semua. Ya, tekanan itu nyata. Kita mengenali sumber dan sifatnya. Sumber tekanan yaitu sistem dunia. Yang kedua, saudara, sifat daripada tekanan itu bersifat memaksa, ya, dan publik. Ayat 4-6 menggambarkan sebuah panggung global. Ketika musik diputar dan semua orang tanpa pandang bulu harus sujud. Saudara, tekanannya bersifat memaksa. Ada ancaman pada saat itu hukuman mati. Dan publik itu melihat, semua orang melihat. Ada rasa takut, rasa malu. Dan itu adalah senjata andalannya. Kalau kamu tidak mengikuti sistem ini, ya, kamu akan diancam hukuman mati. Semua orang akan melihat, ya saudari, dan sifatnya ini memaksa. Sifat daripada tekanan ini bersifat memaksa dan dilihat banyak orang. Saudara, berapa banyak dari kita yang gagal karena takut dipermalukan dalam setiap hidup kita semua. Di rumah kita, di keluarga kita, ya, di bisnis usaha kita, ya, di pekerjaan kita sehari-hari. Kita takut dipermalukan di media sosial, takut dikucilkan dalam pertemanan, dalam komunitas. Ya, kalau kamu nggak ikut, ya udah, kamu nggak usah ikut dalam kumpulan kami dan lain sebagainya. Ada tekanan untuk ikut arus dan menyembah apa yang dunia sembah. Itu sangatlah kuat. Iman kita diuji di tempat-tempat umum dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Raja Nebukadnezar saat itu adalah tokoh yang mewakili penguasa dunia yang sombong. Membuat patung emas raksasa. Ini adalah bentuk pemujaan terhadap negara dan penguasa yang dipaksakan. Bukankah banyak, saudara, ya, sejarah kita melihat, ya, bagaimana penguasa-penguasa ingin dipuja di dalam setiap hidup mereka. Setiap rakyat harus menyembah, dipaksa untuk menyembah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada sistem negara-negara seperti itu sampai hari ini. Ya, saudara dikasihi oleh Tuhan, entah itu demokrasi, entah monarki, sistem kerajaan, saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, sehingga saudara dapat melihat ketika seorang pemimpin sudah memerintahkan, kalau kamu tidak ikut maka kamu bisa dihabisi dan lain sebagainya. Puji Tuhan, negara kita demokrasi. Ya saudari, puji Tuhan negara kita masih bisa untuk menyampaikan pendapat, ya tentunya dengan santun, dengan sopan,
di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita belajar. Ya itu pun ada juga ya beberapa mungkin yang sudah santun, yang sudah sopan, tetapi tetap ada juga yang mungkin saudari dipolisikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua. Perintahnya saat itu ya di dalam setiap kehidupan Raja Nebukadnezar jelas. Saat musik bernyanyi, semua orang tanpa kecuali harus sujud menyembah. Yang melanggar akan dibakar hidup-hidup. Tekanannya bersifat massal, publik, dan menghancurkan pada saat itu. Ini adalah gambaran sempurna dari dunia. Ya, dalam pengertian Alkitab, yang memusuhi Allah dengan menciptakan sistemnya sendiri yang menuntut kesetiaan mutlak di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, iman sejati akan selalu berhadapan dengan sistem dunia yang berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tekanan untuk ikut arus, tekanan untuk menyangkal Tuhan, itu bukanlah hal aneh. Itu adalah realitas normal bagi umat Allah yang hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh di dalam dosa. Hanya perbedaan keyakinan, nilai, agama, ya saudari, filosofi hidup, kita bisa menghabisi satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan satu hal yang aneh, tetapi ini adalah realitas normal bagi setiap umat Allah yang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, itu dimulai dari Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu kemudian Kain, ya, yang membunuh adiknya Habel pada saat itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada konflik antara menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Ini adalah konflik yang tidak terhindarkan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari kita mau belajar tekanan untuk ikut menertawakan. Kalau ada yang mengatakan atau memberikan lelucon-lelucon atau humor yang kotor, kita ikut tertawa. Ya, kita ikut menyebarkan gosip, ya, atau kita diam saat kebenaran diinjak-injak, saat keadilan diejek, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo, kita belajar di dalam setiap hidup kita semua bersikap seperti tiga pemuda ini, yang berarti memilih untuk tidak ikut-ikutan. Kita memilih untuk tidak ikut-ikutan, bahkan jika itu membuat kita dianggap kuno, gak gaul di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, belajarlah dari SMA ini. Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak memilih untuk ikut-ikutan di dalam setiap hidup mereka. Mungkin ada tekanan untuk melakukan kecurangan ketika saudara studi, ya, di sekolah, di kampus, ya, saudara menyontek. Mungkin juga bisa memanipulasi data di tempat pekerjaan saudara. Karena semua orang juga melakukan juga. Semua juga melakukan juga, Pak Pendeta. Saya ini hanya ikut-ikutan saja. Saudara, atau ada tekanan untuk mengikuti acara-acara yang bertentangan dengan hati nurani demi menjaga hubungan-hubungan baik. Bapak Ibu, ayo kita belajar. Ya, mungkin ada tekanan juga untuk mengkompromikan keyakinan karena tradisi keluarga atau tuntutan sosial. Misalnya dalam hal spiritualitas atau moralitas dalam hidup kita semua. Ada orang-orang yang memiliki keyakinan Kristen tetapi dikucilkan. Saya banyak mendengar hal itu. Mereka memilih menjadi orang percaya, mereka memilih menjadi orang Kristen, tetapi mereka dikucilkan di dalam setiap kehidupan mereka, termasuk diputuskan, ya, setiap hubungan keluarga dan lain sebagainya. Saudara, inilah yang pertama, tekanan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau di Indonesia, ya masih seperti itu, kita mungkin diputuskan setiap hubungan kita bersama saudara yang lain. Ya, kalau di luar negeri, ya saudari, di dunia yang ekstrim itu, negara-negara yang ekstrim itu saudari. Salah satunya contohnya yang lagi tren ada di Nigeria sana. Berbeda keyakinan, bukan hanya dikucilkan, bisa langsung dihabisi. Bapak Ibu Saudari, bisa langsung dihabisi di dalam setiap hidup mereka. Dan mereka melakukan itu saudari, ya, dengan dalil kami mau menegakkan setiap hukum-hukum agama dan lain sebagainya. Saudara, mari kita bersama-sama kita belajar di poin yang pertama itu. Ya, tekanan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara, kita mau belajar tetap setia di bawah tekanan. Apa respon iman kita semua? Bagaimana iman Kristen meresponi hal ini?
Saudara tetaplah berdiri tegak saat orang lain sujud. Di dalam Daniel pasal 3 saudara akan mendapatkan kisah Sadrak, Mesak, Abednego di ayat yang ke-8 sampai 18. Disinilah kita melihat kualitas iman yang sejati. Respon SMA itu Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau saya bilang SMA itu berarti Sadrak, Mesak, Abednego ya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Respon mereka mengajarkan kita tentang iman yang berani, iman yang terlihat ya di ayat yang ke-12. Mereka tidak bersembunyi, mereka berdiri dalam kerumunan orang-orang yang pada saat itu bersujud. Ada 3 tubuh yang tegak berdiri. Itu adalah sebuah pernyataan iman. Iman yang sejati bukanlah perasaan private dalam setiap hidup saudara. Ia juga adalah tindakan publik yang berani dengan menyatakan setiap kehidupan iman mereka pada saat itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudari? Apakah kita memiliki iman yang tetap berani saat orang lain melakukan kesalahan secara bersama-sama? Kita tetap memilih, maaf, saya tidak melakukan itu. Karena saya orang Kristen, saya orang yang mengasihi Kristus. Saya tidak melakukan apa yang kalian lakukan. Beranikah kita berkata demikian? Karena saudara beriman tentunya kepada Tuhan. Jangan namamu Kristen, lalu kemudian saudara dikasihi oleh Tuhan, kamu melukai hati Allah dengan melakukan korupsi ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Padahal namamu punya arti yang bagus ya di dalam setiap kehidupan kamu. Ya mungkin ada yang orang tua menamai setiap hidupmu dengan nama-nama Kristen, tetapi semua memiliki arti dan maksud ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Padahal namanya memiliki makna Allah beserta dengan kita. Tapi saudara melakukan tindakan-tindakan kecurangan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, mari kita belajar memiliki iman yang berani. Dan berani juga terlihat di dalam setiap kehidupan kita semua. Kepada orang-orang di sekitar kita semua. Saudara, inilah yang pertama. Saat orang lain bersujud, kita belajar juga memiliki iman yang berani dan terlihat. Yang kedua, ada iman yang tidak bergantung kepada hasil. Inilah saudari yang dikasih oleh Tuhan di ayat yang ke-16 sampai 18. Ini adalah puncak khotbah pada saat hari ini. Perhatikan kata-kata mereka ya di dalam setiap hidup mereka. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku Raja Babel pada saat itu ya Nebukadnezar, hendaklah tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah iman yang tidak bersyarat. Iman mereka tidak bergantung kepada mujizat penyelamatan. Mereka percaya pada kuasa Tuhan, ya mereka percaya. Tetapi kesetiaan mereka bergantung kepada karakter Allah yang setia. Terlepas hasilnya Tuhan menolong atau tidak, mereka tetap percaya bahwa Allah mereka setia. Berapa banyak orang-orang Kristen seperti ini yang tetap beriman kepada Tuhan walaupun dia tolong atau walaupun dia tidak tolong, walaupun dia menyembuhkan atau walaupun dia tidak menyembuhkan setiap kehidupan kalian semua. Apakah dia membuat mujizat atau walaupun dia tidak membuat mujizat dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, ini adalah iman yang tidak bersyarat dalam setiap hidup mereka. Berapa banyak dari kita yang melayani Tuhan ya dengan hal-hal yang tersembunyi, motivasi-motivasi tersembunyi. Tuhan, aku akan setia kepadamu asal Engkau memberkati aku. Tuhan, aku akan setia kepadamu asal Engkau menyembuhkan penyakitku. Tuhan, aku mau setia kepadamu asal ya dan lain-lain dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego ini mengajarkan kepada kita untuk menyembah Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Bukan karena apa yang Dia berikan, tetapi memang karena Dia Tuhan. Dia mau memberikankah atau Dia tidak mau memberikankah, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita mempercayai ada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara, iman seperti inilah yang tidak bisa ditawar-tawar oleh dunia. Amin.
Inilah yang kedua. Mari berdiri tegak saat orang lain bersujud kepada ilah-ilah lain di dalam setiap hidup mereka. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk berdiri secara fisik, secara moral, ya. Ketika semua orang lain bersujud pada saat itu di hadapan raja yang sedang murka juga, mereka juga tidak membela diri dengan diplomasi, ya, tetapi dengan penyerahan diri total kepada kedaulatan Allah dalam hidup mereka. Pernyataan mereka tadi, Tuhan kami sanggup, tetapi seandainya tidak, inilah adalah puncak dari iman di dalam perjanjian lama. Saudara, mereka percaya pada kuasa Allah untuk menyelamatkan, tetapi kesetiaan mereka tidak bergantung dari aksi penyelamatan Allah itu. Mereka tetap menyembah Tuhan karena siapa Dia, bukan karena apa yang Dia berikan di dalam setiap hidup mereka. Saudara, kan banyak orang hari-hari ini meninggalkan iman Kristen karena mungkin bisnisnya tidak laku, karena dia influencer. Kalau bukan jadi Kristen di negara yang maaf minoritas Kristennya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, nanti barang dagangan gua nggak laku, ya, nanti jualan gua nggak laku, mau jualan barang, mau jualan podcast dan lain sebagainya. Jadi lebih baik ya sudah pindah saja, biar banyak yang tonton, ya, biar makin asik. Kalau banyak yang tonton kan makin dilulukan sama manusia. Wah, dia terkenal, dia menjadi podcaster paling ini di negara ini, paling itu, paling ono dan lain sebagainya. Saudara, mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Kita belajar seperti SMA tadi, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita menyembah, memilih kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus karena siapa Dia, bukan karena apa yang Dia berikan. Aduh, kalau nanti aku jadi orang Kristen saja, nanti omsetku menurun, bisnisku terganggu. Aduh, aku nanti gak naik jabatan di dalam setiap kehidupanku. Aduh, nanti jabatannya di situ-situ terus kalau misalkan menjadi orang Kristen. Saudara, ayo belajarlah kita memiliki iman yang menyenangkan Tuhan. Itu adalah iman yang tidak bersyarat. Iman sejati berkata Tuhan adalah baik, Tuhan adalah layak disembah, terlepas dari setiap keadaan saudara. Ya, ini mirip dengan perkataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, kata Ayub di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Saudara, iman seperti ini mengalahkan kuasa setan yang selalu menuduh bahwa kita hanya menyembah Tuhan demi berkat-Nya di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari, belajarlah berdoa dengan tulus. Ya, kita berdoa untuk kesembuhan, kita berdoa untuk kelulusan atau pekerjaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, kita berdoa untuk itu semua. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup. Tetapi seandainya tidak sesuai dengan keinginan-keinginan saudara, ya, saudara berdoalah, Tuhan, tolong teguhkan hatiku juga untuk tetap percaya kepada kebaikan-Mu dan tetap menyembah-Mu. Amin. Saudara ini kasih oleh Tuhan, berdoalah dengan tulus. Saat saudara dan saya menghadapi kegagalan, ketika bisnismu bangkrut, ketika doamu tidak terjawab, tubuhmu bukan semakin sehat tetapi ternyata semakin sakit, saudara, iman kita diuji. Saudara, respon kita, apakah kita menolak, ya, di dalam setiap kehidupan saudara untuk marah dan meninggalkan Tuhan, atau kita justru lebih melekat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia punya rencana yang lebih besar dalam setiap hidup kita semua. Mari pertahankan prinsip ini. Belajar memilih untuk jujur meskipun konsekuensinya kita merugi, meskipun konsekuensinya pahit. Ya, saudara sudah tahu ada pacaran beda keyakinan, jangan diteruskan. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, yang satu keyakinan saja, Bapak Ibu Saudari, itu banyak pergumulan di dalam setiap hidup mereka ketika mereka menikah. Apalagi yang berbeda keyakinan. Jangan, Bapak Ibu Saudari, apalagi kalau kalian masih pacaran. Semua kalau lagi dalam pacaran, semua tuh cinta itu baik. Ya, yang kelihatan yang baik. Ya, yang baik saja yang kelihatan. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, belum kelihatan udang di balik batunya. Nanti Bapak Ibu Saudari setelah kalian menikah, ya, saudara mulai berbeda
konsep, pemahaman, dan lain sebagainya, nilai-nilai hidup yang kalian jalani dengan pasangan kalian. Hati-hati, saudara, kita saja yang satu keyakinan banyak pergumulan, apalagi yang berbeda keyakinan. Kalau kalian masih dalam masa pencarian, saudara, pilihlah yang satu keyakinan di dalam setiap hidupmu. Tetapi seandainya pun kalian tidak menikah, saudara tetaplah berbahagia di dalam Tuhan. Sekalipun saudara belum mendapatkan jodoh sampai hari-hari ini, tetaplah berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kau pikir menikah itu bahagia? Pak Pendeta, saya pengen cari jodoh, saya pengen menikah Pak Pendeta supaya saya bisa bahagia. Memang kamu sendiri gak bahagia? Memang kamu pikir menikah itu bisa bahagia? Enggak. Saudara, kita menikah bukan untuk bahagia. Kita menikah Bapak Ibu Saudari untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap pasangan-pasangan kita, tetapi bukan untuk mencari kebahagiaan. Justru saudara mau nikah nggak menikah, saudara bisa bahagia di dalam Tuhan. Itu yang paling luar biasa. Tetap bahagia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Pada poin yang ketiga, saya mau mengajak kita semua untuk tetap setia di bawah tekanan. Saudara, hasil daripada kesetiaan itu Tuhan ada di dalam setiap pergumulan Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka di dalam Daniel pasal yang ketiga. Dalam perapian yang menyala itu. Saudara, apa yang terjadi ketika kita memilih untuk setia, meskipun konsekuensinya tampak menghancurkan dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ada ikatan yang terlepas di dalam api. Raja terkejut. Dia melihat bukan 3, tetapi ada 4 orang yang berjalan-jalan di api itu. Dan yang keempat rupanya ternyata seperti anak dewa. Saudara perhatikan, mereka dilemparkan ke dalam api dengan tangan yang terikat. Di dalam api, saudari dikasih Tuhan, ikatan-ikatan itulah yang terbakar. Bukan merekanya yang terbakar, tetapi tali yang mengikat mereka terbakar. Tetapi mereka sendiri tidak terbakar. Saudara, bahwa tekanan dan penderitaan yang kita alami karena kesetiaan kepada Tuhan justru akan menjadi alat di tangannya untuk memerdekakan saudara, untuk membebaskan saudara, menolong setiap kehidupan saudara karena kesetiaan itu. Saudara, mungkin ada ikatan ketakutan, ada ikatan kompromi, ada ikatan dosa di dalam setiap kehidupanmu. Tetapi saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua itu akan terbakar di dalam api tekanan itu. Ketika saudara dan saya setia berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang terpenting saudari, di dalam api itu kita bertemu dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Dia dan Dia berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang menyingkirkan saudari kasih Tuhan penderitaan, tekanan-tekanan itu. Saudara, Dia berjalan juga bersama Sadrak, Mesak, Abednego di dalam api. Apinya tetap ada, tetapi Tuhan di sana. Saudara kasih Tuhan, Dia masuk di dalam api bersama dengan saudara dan saya. Dia masuk ke dalam setiap tekanan dan penderitaan yang kalian dan saya alami. Saudara, apinya tidak hilang. Penderitaan kita mungkin tidak hilang. Tekanan dalam hidup kita mungkin tidak hilang. Tetapi Dia, pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia berjalan bersama dengan kalian semua. Amin. Kehadirannya yang mengubah perapian itu, yang tadinya mematikan, justru menjadi tempat perjumpaan yang mulia dengan Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hasil kesetiaan. Tuhan ada berjalan bersama-sama denganmu di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Yang kedua, ada kesaksian yang tidak terbantahkan di ayat 26 sampai 29. Keluarlah mereka dari perapian yang menyala pada saat itu. Saudara, mereka keluar dari perapian dan itu adalah sebuah kesaksian yang menggoncang istana kerajaan Babel pada saat itu. Bahkan Nebukadnezar sendiri, saudari, memuji Tuhan Allah Israel. Kesetiaan dari 3 orang itu dapat membawa pengakuan akan kemuliaan Tuhan dari mulut-mulut yang tidak terduga di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman semua, adik-adik dimanapun kalian berada, ketika kita setia di bawah tekanan,
Hidup kita menjadi surat yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Integritas kita di tempat pekerjaan, keteguhan kita di dalam hubungan-hubungan kita, kesucian kita di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita semua. Semuanya menjadi kesaksian yang powerful bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang menolong saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, milikilah kesaksian-kesaksian yang tidak terbantahkan ini dalam setiap perjalanan imanmu. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin hari saudara semakin berkata seperti Ayub. Kalau dulu ya aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tetapi lewat berbagai pergumulan, penderitaan dan lain sebagainya, tekanan dalam setiap hidupku, justru aku menemukan Tuhan sendiri dalam perjalanan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar. Akibat kesetiaan SMA itu, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dilemparkan ke dalam api yang 7 kali lebih panas. Saudara, sebuah mujizat terjadi. Ada tokoh keempat yang rupanya seperti anak dewa, ya, yang sering kali ditafsirkan sebagai penampakan pra-inkarnasi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hadir, dia berjalan-jalan bersama dengan mereka di dalam api itu, dan hasilnya ikatan mereka terbakar. Api itu membakar habis tali yang mengikat mereka, tetapi tidak mempengaruhi tubuh mereka. Mereka dikeluarkan dengan utuh. Saudara, bahkan bau api pun tidak melekat kepada mereka pada saat itu. Dan yang ketiga, saudara, ada penyataan kemuliaan Allah. Raja Nebukadnezar sendiri yang memuji Allah Israel melalui setiap mulut yang dia ucapkan. Saudara, Tuhan tidak selalu menjauhkan kita dari api pencobaan, tetapi dia berjanji sekali lagi untuk menyertai kita di dalamnya. Pencobaan yang kita alami karena kesetiaan, justru itu menjadi alat Tuhan yang memerdekakan kita dari setiap ikatan-ikatan duniawi, belenggu-belenggu duniawi di dalam setiap hidup saudara. Saudara mungkin takut, ada kompromi, ada dosa. Tetapi saya mengatakan pada kesempatan saat hari ini, belajarlah tetap setia kepada Tuhan. Karena kesetiaanmu dan kesetiaanku bisa menjadi alat Tuhan untuk membebaskan saudara, untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk memerdekakan kita semua dan melepaskan kita dari setiap api pencobaan dalam hidup saudara, sehingga dia selalu menyucikan kita semua. Kesetiaan kita di bawah tekanan itu menjadi kesaksian yang powerful, yang dapat membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat kita ditekan untuk menyangkal iman kita, justru disitulah kita menemukan kebebasan yang sejati dari rasa takut terhadap manusia. Saudara, tekanan-tekanan itu membakar ketakutan kita, dan kita menjadi lebih berani di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari Bapak, Ibu, saudari dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan pencobaan itu hanya berlalu, tetapi biarlah pencobaan itu, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, membawa kebebasan sejati. Melalui setiap pencobaan-pencobaan itu, saudara menemukan Allah yang hidup dalam perjalanan imanmu dan dalam perjalanan imanku. Yang kedua, kita belajar Tuhan ada di dalam setiap kesulitan-kesulitan kita. Di dalam masa sakit, masa kesedihan kita, masa penganiayaan karena iman, ya, penganiayaan karena iman. Saudara, maka kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua, ya, respon kita adalah mencari, ya, dan merasakan kehadiran Tuhan yang menghibur, yang menguatkan, bukan meminta Dia mengangkat masalah itu segera, ya. Temukan Tuhan di tengah-tengah kesulitan saudara, di tengah-tengah rasa sakit saudara, masa kesedihan saudara, atau penganiayaan yang saudara mungkin dapati dalam hidup saudara. Temukan Tuhan. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kesulitan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, kita tadi belajar, hiduplah sebagai kesaksian. Ketika kita keluar dari setiap masa-masa sulit dengan karakter yang tetap utuh dan tanpa kepahitan, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sendiri menjadi kesaksian. Hidup saudara sendiri menjadi kesaksian. Mungkin ada rekan kerja atau keluarga yang melihat keteguhan hati kita, mereka akan mulai mempertanyakan sumber kekuatan kita semua. Siapa Tuhan yang dia percaya? Aku juga mau percaya kepada Tuhan yang dia percaya.
Karena ini memang cerminan Allah, sifat, nilainya. Dia tidak terluka, dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Tetapi justru dia semakin tabah, dia semakin percaya kepada Allah. Saya mau mengenal iman, saya mau mengenal Allah orang ini melalui setiap kehidupan kalian semua. Dan itu adalah pintu yang terbuka untuk membagikan iman kita kepada orang-orang seperti itu. Sehingga saudara, hidupmu sebagai alat kesaksian di tangan Allah yang hidup. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kisah 3 pemuda Ibrani ini mengajak kita untuk bertanya, apakah yang kau sembah di dalam setiap hidupmu? Apakah yang kau sembah? Apakah kita menyembah Allah penyelamat yang kita ikuti hanya karena dia mengabulkan doa kita? Ataukah kita menyembah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang layak disembah, Allah yang berdaulat, terlepas dari apakah dia memilih untuk menyelamatkan kita dari perapian atau tidak? Kita tetap percaya. Amin. Saudari, kita tetap percaya. Karena iman yang sejati adalah iman yang berkata, ya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan penyakitku, tetapi seandainya tidak, aku tetap percaya. Ya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan pernikahanku, tetapi seandainya tidak, aku tetap setia. Ya Tuhan, Engkau sanggup memberkati keuanganku, tetapi seandainya tidak pun, aku tetap jujur memilih imanku di dalam Tuhan. Tuhan, aku tetap menyembah-Mu karena Engkau adalah Tuhan. Titik sudah, Bapak Ibu Saudari. Amin. Saudara, mari biarlah setiap kebenaran ini saudara diajak tetap setia di bawah tekanan dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari bersama-sama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dari perapian Babel kuno itu, kita belajar dari suara 3 pemuda Ibrani itu yang masih menggema sampai hari ini. Itu menantang kita semua, Allah kami sanggup, tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah ya ilah-ilah lain. Saudara, mari, ini adalah iman yang tidak bisa dibeli oleh janji-janji kemewahan dunia. Ini tidak bisa dibakar oleh ancaman penderitaan. Ini adalah iman yang melihat Yesus yang lebih berharga daripada nyawanya sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin hari ini Tuhan tidak memanggil kita untuk mati di dalam perapian, ya secara harafiah tentunya. Tetapi dia memanggil kita untuk hidup dengan cara yang sama sekali baru. Hidup yang berani mati untuk dosa, ya. Saudara, hidup yang berani mati bagi kebenaran. Ya maksudnya untuk dosa tadi, untuk manusia lama ya Bapak Ibu Saudari. Ayo kita berani mati untuk mematikan manusia dosa, manusia lama kita yang seringkali ya senang melakukan dosa. Kita berani hidup bagi kebenaran. Saudara, ayo kita belajar. Biarlah hidupmu tidak lagi takut kepada opini manusia, tetapi karena takut hanya kepada Tuhan. Karena dia sudah menyelamatkan, memenuhi setiap hatimu dan hatiku. Mungkin ada di antara kita yang selama ini telah bersujud kepada patung emas itu karena ketakutan. Ya, karena nanti kalau saudara tidak menyembah patung emas itu, saudara, maka kesuksesan yang saudara raih maka akan mulai luntur dan lain sebagainya. Saudara, atau mungkin saudara nanti ada orang yang udah gak ngikutin aku lagi. Ya, saudara, ayo saatnya kita untuk berdiri di dalam kesetiaan, berdiri dalam doa, berdiri dalam kekudusan. Mari berikan hidup kita bukan sebagai korban yang terpaksa, tetapi sebagai persembahan sukarela dan hidup kepada Dia yang terlebih dahulu memberikan nyawanya bagi kita semua. Kepada Yesus yang berjalan bersama dengan kita dalam setiap api pencobaan. Saudara, mari, bagi yang merasakan panggilan ini dalam hatimu, saya mau mengajak kita semua untuk saudari merenung sejenak. Saudara, berkomitmen di hadapan Allah. Mari, untuk saudara tidak lagi bersujud kepada ilah-ilah palsu, Allah-Allah palsu, tetapi hidup setia dan menyembah kepada Allah yang Esa, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang menyertai kita semua, yang membawa kita kepada pribadi yang sempurna, yaitu Sang Penjunan dalam setiap hidup kita semua, yaitu Bapa kita semua yang di sorga. Mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara. Ya Allah yang Maha Kuasa,
Ya Bapakku yang kekal, kami bersyukur untuk teladan iman yang teguh dari Sadrak, dari Mesak, dari Abednego. Di saat dunia hari-hari ini penuh dengan patung emas yang menuntut penyembahan kami juga seringkali lemah, kami takut. Tapi saat hari ini Tuhan, kami mengaku seringkali kami lebih memilih untuk bersujud daripada berdiri tegak bagimu. Kami memohon pengampunan-Mu ya Allahku. Biarlah sekarang kami menyatakan ulang komitmen kami. Tuhan, Engkaulah yang sanggup melepaskan kami dari setiap pencobaan-pencobaan. Tetapi seandainya tidak pun, teguhkanlah hati kami dengan setiap Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang perkasa, agar kami tetap setia. Bahkan ketika api pencobaan dan tekanan datang menyala-nyala dalam setiap hidup kami, ingatkan kami bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami di dalam setiap pencobaan itu. Bebaskanlah kami Tuhan dari setiap ikatan ketakutan, kompromi dengan dunia ini. Jadikan hidup kami menjadi alat kesaksian yang membara tentang kuasa dan kasih-Mu, sehingga banyak orang melihat atau melihat setiap perbuatan-Mu dan berpaling hanya kepada Tuhan saja. Kami serahkan seluruh hidup kami, karir kami, hubungan kami, bisnis kami, rumah tangga kami, impian kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang berdaulat dalam setiap hidup kami. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dan hamba berdoa dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan sendiri yang terus setia sampai akhir perjalanan kehidupan kami. Sekalipun ada dalam mungkin kehidupan kami berjalan di tengah-tengah perapian hidup ini. Terima kasih ya Bapakku. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap apa yang Kau kasih di tengah-tengah keluargamu. Apapun yang Kau kerjakan, bisnis, usaha, pekerjaan, diberkati oleh karena Tuhan. Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara bisa menulis dalam kolom komentar. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih saudara. Saya mau mengajak, hidupilah firman Tuhan selalu. Bukan hanya untuk memenuhi setiap ruang pikiran kita semua, tetapi kita rindu untuk menghidupi setiap firman Tuhan yang dibagikan. Tetaplah setia ya, sekalipun saudara mengalami tekanan-tekanan hidup dalam hidup saudara. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego hari ini. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih saudara sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Ya, saudara bisa subscribe di sana, bisa tonton kembali khotbah-khotbah yang membangun iman. Tontonlah dari tema-tema yang memberkati saudari. Miliki waktu untuk merenungkan firman sebelum saudara tidur. Ya, mungkin sebelum saudara beraktivitas ketika pagi-pagi, ataupun mungkin saudara lagi macet-macetan, atau saudara mungkin lagi beristirahat siang hari. Tontonlah setiap khotbah-khotbah ya di channel Pastor Deso, khususnya di channel YouTube-nya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudari, terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih juga buat setiap dukungan saudara yang saudara sudah berikan lewat gift yang diterbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, terima kasih juga buat kalian semua yang sudah memberikan setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, ya persembahan khusus untuk pembukaan TK. Terima kasih buat setiap donasi-donasi maupun persembahan-persembahan yang kalian berikan. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Biarlah itu semua boleh dipakai bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, dan saudara mau setia untuk mengembalikan milik Tuhan, ya, untuk memberikan, menyisihkan setiap berkat Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, maka saudara dapat memberikan persembahan-persembahan syukur itu, persembahan-persembahan kasih itu lewat profil Pastor Deso di kiri atas, atau lewat bio profil saya ya di kiri atas.
Di situ nanti saudara bisa memberikan lewat BCA atau lewat Social Bus. Ya, dua metode itu. Orang Indonesia gunakanlah BCA karena lebih memudahkan, atas nama istri saya ya. Lalu kemudian orang luar negeri saudara bisa menggunakan Social Bus kalau saudara rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Bapak Ibu, kita percaya dalam setiap kehidupan kita semua ya. Biarlah saudara untuk listrik saja yang mati ya, atau mungkin listrik saja yang kita bayar setiap bulannya ya di PLN ataupun di mungkin negara kita masing-masing. Saudara, kita rela membayar ya setiap bulan untuk hal-hal itu supaya menerangi rumah kita. Apalagi firman Tuhan yang selalu menerangi setiap hari dalam setiap kehidupan kita semua. Saya percaya saudara, Tuhan memberikan ketulusan untuk saudara mendukung setiap channel ini. Setiap persembahan-persembahan yang kita berikan, saudara, itu sebagai alat ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya percaya biarlah saudara dan saya boleh terus bermurah hati dalam setiap kehidupan kita semua. Dukung selalu dengan tulus channel ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan lewat setiap pelayanan penginjilan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Ya, kalau kalian ada yang di luar negeri ya, Indonesia sudah banyak, dari Papua, thank you ya teman-teman semua yang sudah masuk, dari mungkin ada yang Sumatera, ya ada yang dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ya, dari Ambon, dari Bali, dari Papua, dari manapun kalian berada di Indonesia, Tuhan memberkati. Buat orang-orang Indonesia mungkin juga yang ada di luar negeri, atau orang-orang yang berbahasa Melayu sama dengan Indonesia, bergabung selalu, setialah selalu. Tuhan memberkati. Ya, mungkin saudara lagi bekerja di luar negeri, ya saudara bekerja di Jepang, di Korea, ya di Eropa, di Amerika, di Australia. Saudara tetaplah cari Tuhan. Bagikan channel ini kepada setiap mereka yang bekerja di sana, sehingga mereka bukan hanya cari uang dalam hidup mereka, ya, tetapi benar-benar mereka bisa berdoa kemanapun kota ataupun negeri Tuhan utus kalian semua. Berdoalah bagi kota dan negeri itu. Tetaplah cari Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saudari yang kasih oleh Tuhan, saya mohon undur diri. Sampai ketemu dalam ibadah kita selanjutnya. Nanti malam jangan lupa ada Gen Z Level Up for Jesus. Saudara dapat mengikuti untuk Gen Z, untuk orang-orang muda. Nanti malam 6:30 waktu Indonesia Barat. Ya Bapak Ibu Saudari, besok pagi ada ibadah kita jam 7 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jam 10-nya saya ada ibadah offline di kota Depok, Jawa Barat. Jadi bagi saudari yang rindu juga untuk datang, ya jam 10 pagi saudara bisa chat kepada TikTok saya, sehingga saudara bisa datang. Ya Bapak Ibu Saudari, Pastor saya rindu datang dalam ibadah offline-nya. Saudara datanglah kalau saudara sekitar Depok, Jawa Barat. Kalau jauh-jauh nggak usah ya Bapak Ibu Saudari, cukup ini orang-orang yang ada di wilayah Depok ya dan sekitarnya yang rindu datang karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Datanglah dalam ibadah di hari Minggu jam 10 setiap minggu ya di daerah Depok Timur jam 10 pagi. Nanti alamat lengkapnya saya berikan buat kalian yang rindu datang ya. Jadi kalian tinggal chat di TikTok, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya buat kalian yang rindu datang tentunya. Oke, itu saja yang saya bisa berikan pada kesempatan saat hari ini. Saya mohon undur diri. Terima kasih buat kebersamaan kita Bapak Ibu Saudari. Doa saya, saudara selalu setia kepada Tuhan. Berlomba terus, bertekun terus. Bersama-sama kita berlomba bersama-sama sampai akhir kehidupan kita semua. Jadikanlah channel ini sebagai sahabat, sebagai rekan. Ya, kalau saudara mungkin lagi letih, lagi lesu, ya, mungkin saudara lagi punya kepahitan, saudara sedang mengalami hidup-hidup yang pahit, datanglah lewat channel ini. Bahkan saudara ingat, ya saudara lagi diberkati, semanis apapun kisah hidup saudara, tetaplah datang kepada Tuhan lewat channel ini. Saudara, channel ini memperlengkapi kita dari berbagai sisi dalam setiap kehidupan kalian semua. Sehingga kalian diperlengkapi sebagai orang muda, kalian diperlengkapi sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, ya kalian diperlengkapi dalam dunia kerja, kalian diperlengkapi dalam dunia bisnis usaha, ya, dan lain sebagainya. Saudara, mari datanglah kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ini paket lengkap di channel ini sebenarnya. Ya, sebenarnya saudara sedang ikut seminar, dimuridkan setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara, manusia spiritualitas kita semakin berkualitas, semakin bertumbuh, semakin berbobot.
Puji Tuhan, saudara, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ada pergumulan pokok-pokok doa, saudara bisa sampaikan di chat TikTok saya. Ya, Pastor, kami punya pergumulan ini. Sampaikan dengan detail setiap pergumulan-pergumulan saudara, sehingga saya bisa tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudari. Minimal kami akan doakan. Tetapi kalau saudara mau konseling, boleh juga di chat TikTok Pastor Deso. Atau saudara mungkin mau bertemu dengan Pastor Deso, kalau memang jadwalnya cocok kita bisa bertemu, ya, khususnya di wilayah Jabodetabek, ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, itu saja dari saya pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan, dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye bye. Semangat selalu dalam Yesus.